Halo sahabat ternak, pernah nggak sih kita merasa bingung soal pakan ayam? Mau kasih apa ke ayam umur segini? Cocoknya pakan yang mana? Dan kenapa kadang ayam tumbuhnya lambat padahal makannya banyak? Nah, di video kali ini saya akan bercerita dan menjelaskan secara lengkap tentang pakan ayam dari mulai DOC atau anakan, umur 1 bulan hingga ayam siap panen. Kita bahas juga bedanya pakan untuk ayam pedaging dan ayam petelur, termasuk manfaat, keunggulan, dan juga risiko kalau salah kasih pakan. Baik, untuk poin pertama, pakan untuk DOC umur 0 sampai 3 minggu. DOC atau anakan ayam adalah fase paling krusial. Di sinilah masa pertumbuhan organ, tulang, dan kekebalan tubuh terbentuk. Kalau salah pakan di usia ini, efeknya bisa panjang. Ayam bisa kerdil, pertumbuhannya lambat, dan gampang sakit. Untuk DOC ayam pedaging, pakan terbaik adalah pakan starter protein tinggi. Biasanya 20-23%. Sedangkan untuk DOC ayam petelur cukup 18-20% protein. Pakan bisa berupa pakan pabrikan khusus starter atau bisa juga racikan sendiri dengan campuran jagung halus, dedak halus atau bekatul, tepung ikan, bungkil kedelai, sedikit minyak ikan, vitamin dan mineral premix. Pemberian pakan DOC dilakukan sedikit tapi sering, 5-6 kali sehari supaya pencernaan mereka selalu aktif. Air minum juga jangan lupa selalu bersih dan hangat di pagi hari agar anak ayam tidak kedinginan. Tips tambahan jika ingin DOC cepat besar, tambahkan sedikit probiotik cair di air minum, itu bantu penyerapan nutrisi. Kemudian risikonya kalau pakan terlalu kasar atau kekurangan protein, ayam bisa tumbuh lambat dan bulunya tidak rapi. Kemudian bagian 2 yaitu pakan untuk ayam umur 1 bulan atau fase grower. Setelah melewati masa starter, ayam masuk usia sekitar 4-6 minggu. Ini disebut fase grower atau pertumbuhan. Di sini pakan mulai bisa diganti dari bentuk crumble menjadi butiran halus atau pelet kecil. Untuk ayam pedaging, kandungan proteinnya mulai diturunkan sedikit, sekitar 18-20%. Sedangkan untuk ayam petelur muda sekitar 16-18%. Bahan pakan bisa terdiri dari jagung giling halus sebagai sumber energi utama, dedak halus, tepung ikan atau tepung udang, bungkil kelapa, konsentrat ayam grower, vitamin dan mineral tambahan. Tujuannya untuk membentuk otot, perkuat tulang, dan menjaga pertumbuhan organ tubuh. Kemudian untuk keunggulan pakan grower, ayam lebih tahan terhadap penyakit, pertumbuhan merata, konsumsi pakan lebih efisien. Untuk risiko kalau pakan terlalu tinggi energi tapi kurang protein, ayam bisa gemuk tapi tidak padat dagingnya. Untuk petelur, bisa menyebabkan ayam jadi terlalu cepat gemuk dan akhirnya terlambat produksi telur. Selanjutnya pakan untuk ayam umur 2 bulan ke atas atau fase finisher dan produksi. Nah, masuk usia 2 bulan ke atas, sahabat ternak, ayam sudah mulai menuju masa finisher atau masa produksi. Pada tahap ini, kebutuhan nutrisi ayam mulai berbeda antara pedaging dan petelur. Yang pertama untuk ayam pedaging, tujuannya hanya satu, meningkatkan bobot daging secepat mungkin tanpa banyak lemak. Pakan finisher idealnya mengandung protein 16-18% dengan energi tinggi. Komposisi umum antara lain jagung giling, dedak padi, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak nabati untuk tambahan energi, dan suplemen vitamin dan mineral. Pemberian dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Minumnya harus selalu tersedia karena ayam pedaging sangat cepat haus. Untuk resikonya, jika pakan terlalu banyak lemak, daging ayam bisa berminyak dan tidak disukai pasar. Kalau kekurangan vitamin, ayam bisa lesu dan pertumbuhannya tidak maksimal. Sedangkan untuk ayam petelur, fase ini disebut masa layer, yaitu masa ayam sudah mulai bertelur. Nah, pakan untuk ayam petelur harus tinggi kalsium dan mineral agar cangkang telur kuat. Protein cukup di angka 16-18%, energi sedang, dan lemak rendah. Bahan utama pakan layer antara lain jagung, bungkil kedelai atau dedak, tepung ikan, tepung tulang atau kapur kalsium, dan konsentrat ayam petelur. Lalu bisa tambahkan vitamin A, D3, dan E. Untuk keunggulannya, produksi telur tentunya stabil, warna kuning telur cerah alami, cangkang tidak mudah pecah, nafsu makan ayam stabil. Sementara untuk risiko, kalau pakan kurang kalsium, telur bisa pecah atau bahkan ayam bisa mengalami kelumpuhan tulang atau kekurangan mineral. Kalau protein terlalu tinggi, bisa membuat ayam cepat stres dan nafsu makannya menurun. Selanjutnya, membuat pakan alternatif sendiri. Banyak peternak kini mulai beralih membuat pakan alternatif alami agar lebih hemat biaya. Beberapa bahan alami yang bisa dijadikan pakan tambahan antara lain yaitu
Azolla, mengandung protein tinggi hingga 25%. Lalu ada daun kelor dan daun pepaya karena kaya vitamin. Kemudian ada juga ampas tahu dan ampas kelapa sebagai sumber energi yang sangat murah. Dengan cara fermentasi, kita bisa memfermentasi dedak dicampurkan dengan E4 untuk meningkatkan nutrisi. Dengan sistem fermentasi pakan, ayam lebih cepat gemuk, sehat, dan kotorannya tidak terlalu bau. Untuk tips tambahan, gunakan kombinasi pakan buatan pabrik dan pakan alami agar hasil tetap maksimal tapi biaya bisa ditekan. Jadi sahabat ternak, kunci sukses beternak ayam itu ada pada pakan. Mulai dari DOC sampai ayam dewasa, kebutuhan gizinya tentunya sangat berbeda-beda. Kalau bisa memahami fase pertumbuhan, memberi pakan yang tepat, dan menjaga kualitas air serta kebersihan kandang, hasilnya insya Allah pasti luar biasa. Untuk ayam pedaging, fokus pada pertumbuhan dan efisiensi pakan. Untuk ayam petelur, fokus pada produksi telur dan kekuatan cangkang. Ingat, pakan adalah investasi utama dalam peternakan ayam. Lebih baik sedikit mahal tapi berkualitas daripada murah tapi hasilnya rugi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang sedang berjuang di dunia peternakan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan lanjut bahas topik menarik lainnya seputar ternak ayam di video berikutnya.